Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama beberapa dekade dengan kekerasan yang terus berlanjut, terutama setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Konflik ini terus bergulir, mengejutkan banyak pihak karena kekuatan militer Israel yang dianggap salah satu yang terkuat di kawasan tersebut. Namun, pejuang Palestina, meskipun dalam posisi yang tampaknya tidak seimbang, telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang mengejutkan. Salah satu faktor yang membuat Israel kesulitan dalam mengatasi konflik di Gaza adalah kehebatan perlengkapan perang yang dimiliki oleh pejuang Palestina. Beberapa peralatan yang mereka gunakan diproduksi secara lokal, bahkan dengan metode yang tidak terduga. Hari ini kita akan menelusuri senjata-senjata lokal yang digunakan oleh pejuang Palestina. Sniper Al-Goul dinamai sesuai dengan Adnan Al-Goul, seorang insinyur Hamas yang meninggal pada tahun 2004. Adnan Al-Goul terkenal karena perannya dalam mengembangkan peluncur roket dan senjata api termasuk sniper. Sniper Al-Goul memiliki kemampuan menembakkan proyektil 14,5 mm dengan jarak tembak mencapai 2000 meter. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang melampaui sniper-snipernya yang terkenal di dunia. Misalnya Dragunov dari Uni Soviet yang hanya mampu menjangkau 1.200 meter, sementara M24 dari Amerika Serikat hanya mencapai 1.500 meter. Senjata ini pertama kali digunakan dalam perang Al-Asaf Al-Malkul pada tahun 2014. Saat ini, Sniper Al-Goul menjadi momok bagi IDF atau Israel Defense Forces karena keberadaannya sebagai salah satu senjata paling mematikan yang digunakan di kawasan Khan Younis, sebuah kota di bagian selatan Gaza. Selain memproduksi sniper, pejuang Palestina, khususnya Hamas, juga membuat RPG atau Rocket Propelled Grenade untuk menyerang kendaraan lapis baja termasuk tank Merkava yang diandalkan oleh Israel. Salah satu hal yang menarik dari RPG milik Hamas adalah amunisinya yang diberi nama Al-Yasin. Amunisi ini pertama kali muncul di publik saat Abu Obaidah, juru bicara Al-Qassam, tampil untuk pertama kalinya di tahun 2004. Amunisi Al-Yasin memiliki ukuran 105 mm dengan fitur unik, yaitu hulu ledak tandem ganda. Hulu ledak pertama menggunakan jenis hulu ledak penetrasi tinggi, sementara hulu ledak kedua menggunakan jenis hulu ledak daya ledak tinggi. Saat ditembakkan, hulu ledak pertama meledak, membuat lubang pada target yang kemudian memicu ledakan di hulu ledak kedua. Hulu ledak kedua bertugas untuk menghancurkan kendaraan lapis baja melalui lubang yang telah dibuat. Proses ini dianggap salah satu yang paling efektif dalam menaklukkan kendaraan lapis baja, bahkan sekelas tank Merkava milik Israel. Dalam video yang beredar, efektivitas Al-Yasin semakin terbukti karena taktik yang tidak terduga dari milisi Palestina. Contohnya, dalam sebuah video, seorang milisi maju ke depan untuk menempatkan peledak di atas tank sebagai serangan awal. Saat keadaan dalam tank menjadi panik, terdapat lubang yang terbuka, Al-Yasin baru ditembakkan masuk dan berhasil menghancurkan tank. Selain itu, ada juga rekaman penembakan Al-Yasin yang berhasil menghancurkan konvoi mobil lapis baja Israel. Dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel, seringkali Hamas menggunakan peluncur roket. Pada awalnya, sebagian besar roket yang digunakan oleh Hamas didapatkan melalui pembelian dari negara lain. Tapi ada yang berbeda di awal Desember 2023, di mana Hamas memamerkan sistem peluncur rudal baru yang mereka sebut LM-90. Nama lain dari peluncur roket ini adalah Al-Muqaddimah, diambil dari salah satu pendiri Hamas dan pejuang Palestina yang meninggal di tahun 2003 saat Israel merudal mobil yang ditumpangi oleh Muqaddimah.
LM-90 ini menjadi pengganti roket M75 yang biasanya digunakan oleh Hamas pada konflik sebelumnya, seperti pada pertempuran Pedang Al-Aqsa pada tahun 2021 dan pada awal konflik yang terjadi di tahun 2023. Dari segi spesifikasi, LM-90 merupakan peluncur roket yang mampu menembakkan 8 roket dalam waktu singkat. Daya jangkau yang diketahui mencapai 90 km, sehingga militan Hamas bisa menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv, dari segala sudut Gaza. Awalnya, M90 ini hanya ditampilkan dalam video sinematik yang dianggap sebagai ancaman. Tapi pada malam tahun baru 2024, pihak Al-Qassam menembakkan rudal M90 menuju Tel Aviv. Dalam sebuah video terlihat sistem pertahanan Iron Dome melakukan pencegatan terhadap rudal yang mengarah ke Tel Aviv, tempat semua orang tengah merayakan malam tahun baru. Sampai saat ini belum ada laporan tentang kerusakan apa yang dialami oleh Israel setelah serangan tersebut. Tapi serangan ini menjadi awal ketegangan baru di awal tahun 2024. Dalam tren senjata modern, di mana perang mengandalkan senjata baru seperti drone, para pejuang Palestina juga tidak ketinggalan dalam membuat produk mereka sendiri. Dalam klaim yang dilakukan selama konflik di 2023, sayap militer Hamas memperlihatkan lini drone mereka yang bernama Al-Zawari. Awalnya lini drone ini dibuat dalam kategori drone intai, namun kemudian diubah menjadi drone bunuh diri untuk memperkuat lini serangan dari pasukan Hamas. Menurut klaim Hamas, drone ini bertanggung jawab atas penghancuran 1 tank dan 2 bulldozer milik Israel di kawasan Khan Yunis di selatan Gaza. Nama Al-Zawari diambil dari salah satu pejuang Hamas, yaitu Muhammad Al-Zawari, seorang insinyur penerbangan Hamas yang meninggal di tahun 2016 di tangan Mossad saat berada di Tunisia. Selain drone Al-Zawari, Hamas juga memiliki beberapa lini drone lainnya. Salah satunya adalah drone Shehab, yang bertugas untuk melakukan serangan bom bunuh diri. Drone Shehab bisa membawa hulu ledak seberat 30 kg dan memiliki jangkauan hingga 250 km. Sistem pandu yang digunakan meliputi GPS dan satelit, serta didukung oleh operator darat yang terintegrasi dengan kamera untuk meningkatkan presisi serangan. Selanjutnya ada juga drone Al-Babul 1 yang merupakan drone pertama yang dibuat oleh Hamas. Drone ini memiliki 3 varian dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari drone intai, drone pengebom, hingga drone bunuh diri. Semua drone yang dimiliki oleh Hamas membuktikan bahwa pengembangan militer memang menjadi kunci dalam perang modern. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya, Hamas bisa mengembangkan berbagai macam drone untuk memenangkan perang. Selain membuat persenjataan militer yang berfokus pada serangan, milisi Palestina juga membuat serangkaian persenjataan yang berfokus pada pertahanan. Salah satu yang paling sering dibicarakan sejak insiden Oktober kemarin adalah sistem pertahanan udara Mutabir 1. Sistem pertahanan udara seperti ini sangat diperlukan dalam skema perang modern yang mengandalkan rudal, roket, drone, helikopter, dan juga jet tempur. Dari video yang dipublikasikan oleh Hamas, Mutabir 1 menggunakan konsol peluncur yang bisa diputar 360 derajat dan diklaim mampu dikendalikan secara jarak jauh. Amunisi yang digunakan berupa roket dan sistem pemandu. Mutabir 1 dioperasikan menggunakan 2 kru, satu sebagai pengisi ulang amunisi dan lainnya sebagai penembak. Hingga saat ini, Hamas belum mengungkapkan secara lengkap spesifikasi dari Mutabir 1. Namun, beberapa spekulasi menunjukkan bahwa Mutabir 1 masuk dalam golongan sistem pertahanan udara jarak pendek.
Biasanya sistem udara jenis ini memiliki jarak hingga 30 km, ketinggian maksimal 21 km, pendeteksi radar sejauh 120 km, dan kecepatan amunisi yang ditembakkan mencapai Mach 2,2 atau 3087 km. Sistem pertahanan udara jenis ini seringkali ditugaskan untuk menyelesaikan masalah roket terbang rendah, helikopter serang, dan juga drone berputar. Dari semua senjata yang diproduksi oleh para pejuang Palestina sudah menjadi jawaban kenapa Israel sulit memenangkan perang di Gaza. Semoga saja nantinya perang ini akan lebih cepat berakhir ya, agar kondisi di Gaza bisa kembali normal, bahkan mungkin saja Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya.